Mulai 1 Juli, minuman yang dijual di jaringan restoran cepat saji, toko minuman, toko serba ada dan supermarket setidaknya harus ada jeda harga $5 ke atas bagi yang menyiapkan gelas daur ulang sendiri. Ada pelaku usaha yang menyerap modal secara mandiri, ada yang menaikkan harga jual, tapi ada yang tidak setuju dengan penggunaan gelas daur ulang. 客人的杯子有沾到他的杯口有细菌，你再来装，可能会重复感染到其他的杯源。 这样子是不好的，等到疫情结束再去等于提倡这个动作。 Perihal diskon $5 ini, ada warga merasa pelaku usaha akan menaikkan harga dengan cara lain sehingga minat beli menjadi berkurang. Tapi ada juga yang mendukung. 自带饮料杯我是觉得非常好。 Toko minuman Tea and Magic Hand mengumumkan tidak akan menaikkan harga dalam 1 bulan, tapi tidak menjamin apakah bisa terus bertahan. Sementara itu, harga di 2 jaringan toko waralaba tidak berubah, bahkan menawarkan korting $7-10. Menurut peraturan, mulai Juli, toko minuman harus menempelkan pengumuman diskon di tempat yang jelas terlihat. EPA juga menargetkan mulai 1 Januari 2023, 5% dari jaringan toko waralaba dan cepat saji harus menyediakan gelas daur ulang yang bisa dipakai ulang untuk merendahkan proporsi gelas plastik sekali pakai sebanyak 15% per tahun. Polisi Thailand telah menyita 28 sepeda rakitan dalam pemberantasan 3 hari, mayoritas dikendarai pekerja migran. Di antaranya ada yang tidak memiliki surat resmi, ada pula yang kecepatannya bisa mencapai 100 km per jam. 部分店家为了牟利，以化整为零方式进口大陆制的不良电动自行车零件，然后拼装后以较低的价格贩售给民众。此种未经审验合格的电动自行车 有安全上的疑虑，而且时速长可达近100公里。那连续3日的强力执法，我们总共取缔没入了28辆拼装车。 Batas kecepatan sepeda listrik adalah 25 km per jam, tapi setelah dirakit bisa mencapai 70-80, bahkan melampaui 100 km per jam. Situasi ini dianggap tidak berbeda dari mengemudi tanpa izin, keamanannya sangat diragukan. 你明明就没有机车驾照，但你就是硬要骑一台机车速度的车，其实这个就有点像无照驾驶的感觉一样。 Taiwan menetapkan sepeda listrik juga harus memiliki STNK mulai 1 November. Perdana Menteri Su Tseng-chang telah meminta ditingkatkannya pemberantasan dan MOL juga akan meningkatkan sosialisasi untuk memberantas sepeda listrik rakitan. Taiwan melaporkan 52.213 kasus lokal COVID-19 pada 22 Juni, sementara jumlah kasus meninggal bertambah menjadi 171. Hari yang sama, vaksinasi Pfizer-BioNTech dosis kedua untuk anak-anak resmi dimulai. 780.000 anak-anak berusia 5-11 tahun diperkirakan menerima dosis kedua sebelum liburan musim panas Juli nanti. Sementara itu, wabah cacar monyet telah menyebar ke 35 negara di luar Afrika, di mana lebih dari 2.500 kasus telah dilaporkan di Eropa dan Amerika. Di Asia, Singapura dan Korea telah melaporkan kasus. WHO tanggal 23 akan membuka rapat darurat mendiskusikan apakah wabah ini akan dianggap sebagai darurat kesehatan internasional. Ikan pari raksasa sepanjang 3,9 meter dan seberat 300 kg yang ditangkap di Sungai Mekong oleh nelayan Kamboja adalah ikan air tawar terbesar di dunia yang pernah ditemukan, menggeser posisi ikan lele 293 kg yang ditemukan di Thailand pada 2005. Ikan pari yang dijuluki sebagai Borami atau bulan purnama ini adalah ikan pari raksasa keempat yang dilaporkan ditangkap di Kamboja Utara dalam 2 bulan terakhir. Semuanya betina, maka disinyalir bahwa lokasi ini adalah titik panas pemijahan telur. Untuk observasi lebih lanjut, ikan pari ini kemudian dilepaskan kembali ke sungai setelah perangkat pelacak dipasang di tubuhnya. Para ilmuwan khawatir penangkapan ikan ilegal, polusi limbah plastik, dan rencana konstruksi bendungan oleh pemerintah Kamboja mungkin mengancam ekosistem Mekong yang rentan. Tim periset sedang berusaha mewujudkan kerjasama antara Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam dalam sebuah program konservasi Sungai Mekong.